Assalamualaikum semuanya. Salam. Bisa dimulai aja. Iya Pak, langsung mulai aja durasi. Siap. Hani buru-buru banget. Ani kayaknya mau dilamar nih. Mau malmen nih. Pak Yanto nggak ada suaranya. Kecil suaranya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Headsetnya Pak dideketin Pak. Tes Pak, laptopnya deketin Pak ke mulut Pak. Siap. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Rabbul Izzat serta salam yang senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Kepada dosen pengampu mata kuliah PTK yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, semoga semuanya Allah rahmati. Amin. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami dari kelompok 1 PTK akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, manfaat, langkah-langkah dari penelitian tindakan kelas. Yang mana kelompok kami, maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu kelompok 1 dari PTK. Yang pertama saya sendiri atas nama Yanto Hermawan. Selanjutnya Hanifah Alifiyah Aditiyani. Dan yang ketiga Umi Kulsum. Untuk mempersingkat waktu, insya Allah yang akan menjelaskan tentang pengertian dari fungsi PTK akan dibawakan oleh saudari Hanifah Alifiyah Aditiyani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan saudari Hanifah. Baik, terima kasih Pak Yanto. Saya Hanifah akan menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan kelas atau yang disingkat PTK. Jadi penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang berarti penelitian dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh seorang guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswanya menjadi meningkat. Dalam PTK, secara lebih sistematis dibagi menjadi 3 kata, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Lalu, apa sih pengertian penelitian? Penelitian yaitu kegiatan mengamati suatu objek tertentu dengan menggunakan prosedur tertentu untuk menemukan data dengan tujuan meningkatkan mutu. Kemudian tindakan. Tindakan yaitu perlakuan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Sedangkan kelas adalah tempat di mana sekelompok peserta didik menerima pelajaran dari guru yang sama. Maka dari itu, untuk mengamati kejadian-kejadian dalam kelas, untuk memperbaiki praktek dalam pembelajarannya, supaya lebih berkualitas, maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Maka dapat disimpulkan oleh kami, penelitian tindakan kelas adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang guru di kelas atau di sekolah tempat guru mengajar dengan tujuan perbaikan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran sehingga adanya peningkatan keahlian dalam pembelajaran bidang studi serta guru disejogjakan selalu melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, adapun masalah yang akan diteliti di sini yaitu masalah yang memang penting menarik perhatian dalam jangkauan peneliti dari segi kemampuan, waktu, biaya, dan tenaga. Adapun lingkup penelitiannya ini berkisar pada kurikulumnya, peserta didiknya, gurunya, sarana dan prasarana, serta penilaiannya.
Selanjutnya ada prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas. Menurut Hopkins, ada 6 prinsip dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu PTK tidak mengganggu kegiatan guru mengajar di kelas. Artinya PTK ini dilaksanakan dengan waktu tertentu, jadi tidak mengganggu guru saat menjelaskan materi yang sedang diampunya. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang berlebihan dari guru sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi waktunya itu tidak banyak. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan harus bersifat andal, artinya reliable, sehingga guru dapat mengidentifikasikan serta merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan. Yang keempat yaitu peneliti adalah guru dan untuk kepentingan guru yang bersangkutan. Jadi PTK ini dilakukan oleh seorang guru juga untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang kelima, konsisten dengan prosedur dan etika. Jadi selalu konsisten dengan visi, misi, dan tujuannya. Yang terakhir yaitu menggunakan wawasan yang lebih luas daripada perspektif kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator Pak Yanto. Ya, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Umi Kulsum. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Slide selanjutnya yaitu karakteristik PTK. Menurut Ibnu memaparkan bahwa PTK memiliki karakteristik dasar, yaitu yang pertama dalam pelaksanaan tindakan berdasarkan pada masalah yang dihadapi guru. Yang kedua, adanya perpaduan dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, peneliti sebagai media yang melakukan refleksi. Yang keempat, bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik instruksional. Yang kelima, dalam pelaksanaannya terbagi beberapa siklus atau periode. Selanjutnya yaitu tujuan PTK. Tujuan PTK ini diambil dari pendapatnya Kunandar, menyatakan bahwa tujuan dari PTK adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi dalam kelas yang dipahami langsung dalam interaksi antara guru dengan siswa yang sedang belajar, meningkatkan profesionalisme guru dan menumbuhkan budaya akademik di kalangan guru. Yang kedua, peningkatan kualitas praktik pembelajaran di kelas secara terus-menerus, mengingat masyarakat perkembangan secara cepat. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini mulai dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru, mempertajam kekuatan analitisnya dan mempertinggi kesadaran dirinya. Yang kelima, sebagai alat untuk lebih inovatif terhadap pembelajaran. Yang keenam, peningkatan mutu hasil pendidikan melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas dengan mengembangkan berbagai jenis keterampilan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketujuh, meningkatkan sifat profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan akademik. Dan yang terakhir, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan, peningkatan dan perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat PTK. Kurang jelas bang, suaranya bang. Lagi ada 3 komponen yang harus menjadi sasaran utama PTK, yaitu siswa, guru, dan sekolah. 3 komponen itulah yang akan menerima manfaat dari PTK itu. Yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Yang ke-1 yaitu memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Yang ketiga, berperan aktif
dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Yang keempat, akan merasa lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu manfaat bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar siswa atau perkembangan kemampuan diri anak didik. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan siswa atau anak didik. Yang ketiga, manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan bagi siswa atau anak didiknya. Selanjutnya, tentang langkah-langkah PTK. Di sini yang pertama, untuk susunan dari proses atau prosedur PTK itu sendiri, yaitu ada planning atau rencana. Rencana merupakan kegiatan pokok pada tahap awal yang harus dilakukan guru sebelum melakukan PTK. Dengan perencanaan yang baik, guru pelaksana PTK akan lebih mudah untuk mengatasi kesulitan dan mendorong guru untuk bertindak dengan lebih efektif. Sebagai bagian dari perencanaan, guru sebagai peneliti harus berkolaborasi atau bekerja sama dan berdiskusi dengan teman sejawat untuk membangun kriteria dan kesamaan bahasa dan persepsi dalam merancang tindakan perbaikan. Tahapan yang dilaksanakan pada tahap perencanaan meliputi identifikasi masalah, analisis masalah, perumusan masalah, dan formulasi tindakan dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang kedua yaitu action atau pelaksanaan tindakan. Jika semua perencanaan tindakan telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan fokus tindakan perbaikan yang lebih direncanakan dalam situasi yang mana kegiatan pelaksanaan tindakan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dan pada saat yang bersamaan. Kegiatan pelaksanaan tindakan ini juga diikuti dengan kegiatan observasi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu observation atau pengamatan. Pengamatan ini berfungsi untuk melihat dan mendokumentasikan pengaruh-pengaruh yang diakibatkan oleh tindakan dalam kelas. Hasil pengamatan ini merupakan dasar dilakukannya refleksi sehingga pengamatan yang dilakukan harus dapat menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Dalam pengalaman, hal-hal yang perlu dicatat oleh peneliti adalah proses dari tindakan, efek-efek tindakan, lingkungan, dan hambatan-hambatan yang muncul. Secara umum, observasi adalah upaya merekam segala peristiwa dan kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan berlangsung, atau dalam hal ini pada saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu reflection atau refleksi. Refleksi di sini meliputi kegiatan analisis, sintesis, penafsiran atau penginterpretasian, menjelaskan dan penyimpulan. Hasil dari refleksi adalah diadakannya revisi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan, yang akan dipergunakan untuk memperbaiki kinerja guru pada pertemuan selanjutnya. Refleksi dalam PTK adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau yang belum berhasil, dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hasil refleksi itu digunakan untuk menetapkan langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK. Dengan kata lain, refleksi merupakan kajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sementara.
dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka pencapaian berbagai tujuan sementara lainnya. Kesimpulan, jadi penelitian tindakan kelas adalah penelitian dari atau oleh dan untuk guru dengan tujuan untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencematan terhadap kegiatan belajar berupa tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. 3 komponen yang akan menerima manfaat dari PTK. Yang pertama, manfaat bagi siswa atau pembelajaran. Yang kedua, manfaat bagi guru. Dan yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Sedangkan prosedur PTK dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama. Yang pertama, tahapannya yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Demikian presentasi dari kelompok pertama PTK. Selanjutnya saya kembalikan ataupun mungkin langsung sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tentang penelitian tindakan kelas. Oke, Mas Yanto, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Kalau tadi kan kelompok kalian sudah menjelaskan ya apa itu definisi PTK dan bagaimana langkah-langkahnya. Saya minta dicontohkan dong contoh daripada penelitian tindakan kelas itu seperti apa pada kenyataan di lapangannya seperti itu. Oh iya. Jadi contoh PTK itu sendiri ya? Ya. Ya. Pertanyaan dari Mas Rido saya tampung dulu ya. Selanjutnya silakan teman-teman yang ingin bertanya mengenai PTK. Saya Pak, ya Bang Yanto, Ya silakan Mas Harid. ingin bertanya kepada kelompok 1 untuk PTK itu kan penelitian tindakan kelas. Apakah itu kan kegiatan penelitian ya? Nah, penelitian itu apakah si peneliti itu ikut terjun langsung dalam mengajar di kelas? Kan namanya penelitian tindakan kelas. Apakah si peneliti ikut terjun langsung mengajar anak-anak di kelas atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak, kemudian dia bagaimana dia mengambil data, kan dia sedang meneliti itu. Nah itu bagaimana gitu kalau misalnya dia tidak mengajar ikut di kelas. Itu aja, terima kasih. Ya sama-sama Mas Haris. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ya silakan selanjutnya maksimal 3 pertanyaan dulu ya, sambil kami mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Ataupun mungkin dari presentasi yang
Dari Umi Kulsum atau Hanifah ingin mau menjawab dari pertanyaan Mas Haris ataupun dari Mas Fido? Baik, saya jawab pertanyaan contoh dari PTK ya. Nah, adapun kalau misalkan kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran tuh seperti ini. Misalnya guru PAI mengampu di kelas 8 MTS. Nah, dari kelas 8 ini rata-rata penilaian tengah semester mereka yaitu 6. Sementara yang diharapkan oleh si guru itu adalah 7,5 sebagai KKM. Maka dari 30 siswa kelas tersebut dilakukanlah penelitian tindakan kelas dengan si guru itu melakukan tindakan berupa penerapan media pembelajarannya seperti visualisasi, permainan, alat peraga, dan sebagainya. Ya, mungkin seperti itu aja. Teman-teman mungkin ada yang mau nambahin? Oke. Untuk pertanyaan Kak Aris, boleh diulang? Baik. Jadi penelitian tindakan kelas. Tadi kan pengertiannya kan bukan dari pengertiannya. Jadi penelitian tindakan kelas kan dari penyebutannya di penelitian tindakan kelas. Apakah dalam penelitian itu, dalam kegiatan penelitian itu, peneliti ikut terjun langsung dalam mengajar di kelas? Kan otomatis penelitian itu kan dia melakukan riset ya, melakukan penelitian, diteliti subjeknya gitu di kelas. Nah, apakah dia ikut mengajar di kelas sebagai pengajar atau tidak gitu? Kalau misalnya tidak, misalnya jawabannya iya, atau misalnya nanti jawabannya tidak, minta alasan. Kalau misalnya jawabannya iya, ya ada alasannya. Kalau misalnya jawabannya tidak, terus penelitinya posisinya di mana ketika dia meneliti meneliti kelas tersebut, seperti itu. Meneliti kelas dalam melakukan penelitian gitu. Hani, begitu? Ya. Jelas? Ya, jelas. Jadi gini Kak, berdasarkan jurnal yang udah dibaca, penelitian tindakan kelas ini dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan kualitas belajar siswanya masing-masing. Nah, untuk pelaksanaannya ini tidak saat pelajaran berlangsung, jadi ada di waktu lain sebagaimana tadi prinsip penilaian tindakan kelas yang udah Hani jelaskan kalau waktunya itu sama sekali tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi ada waktu tersendiri gitu. Dan yang meneliti itu guru itu sendiri yang terjun langsung di kelas yang diampunya. Kayak gitu. Tadi yang nanya contoh itu Rido udah dengar penjelasan Hani belum? Tapi belum paham. Rido. Tapi belum paham soalnya. Oh, Belum kalau paham. menurut Kusum yang Kusum baca, misalnya kan kemarin kita udah dijelasin itu yang kayak tentang pengelolaan kelas gitu ya, inget nggak? Selain kelasnya, selain ruang kelas, selain yang RPP dan sebagainya, kita perlu juga yang itu tuh kita perlu juga menyatukan atau mencocokkan metode atau media yang akan disampaikan. Nah, kan tadi kan kalau kata si Hani misalnya nilainya dia jelek, padahal si guru udah mengasih semampunya dia, kayak misalnya kan contoh, kayak misalnya praktek wudhu, udah dipraktekin, udah dihafalin. Nah, cuman ada sebagian anak yang nggak hafal atau masih lama lah intinya gitu. Nah, di situ si guru itu melakukan penelitian apa sih yang perlu diperbarui agar si
anak itu bisa mengikuti teman-teman yang lainnya, atau si anak itu bisa di atas KKM seperti itu kalau menurut Kulsum sih. Kalau yang sambungin sama si Hani begitu. Oke, berarti pendekatannya secara personal ya, atau secara keseluruhan kelas itu, atau hanya yang bermasalah nilainya saja? Eh, Jawab apa enggak nih? Soalnya ragu-ragu. Ntar baca lagi ya, cepat salah, fatal. Mungkin Pak Yanto. Sebenarnya itu kan udah ada dalam tahapan ataupun manfaat dari PTK untuk siswa sendiri kan ya. Di situ dijelaskan dengan adanya PTK itu kan ketika siswa itu mempunyai kesalahan ataupun kesulitan dalam proses pembelajaran, baik itu kan dalam strategi, teknis, konsep dan lain-lain. Nah, akan dengan cepat dianalisis dan diagnosis sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jadi jika kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa diharapkan akan meningkat. Dalam artian, jadi ini sebenarnya secara harfiah untuk keseluruhan sih. Walaupun dalam kenyataan mungkin ada satu atau dua orang siswa yang bermasalah. Dengan adanya masalah itu otomatis guru itu bagaimana cara untuk menanggulangi ataupun solusi ketika ada anak siswa yang bandel kayak gitu ataupun seperti itu gitu. Maka oleh guru diteliti bagaimana solusinya dan cara yang terbaik bagaimana agar bisa merubah dari siswa yang bersifat tanda kutip yang seperti itu menjadi baik gitu lah. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Baik, Mas Yanto, terima kasih. Kulsum, terima kasih. Sama-sama. Maaf kalau kurang. Sama-sama Ridho, nanti bisa ditambahin nanti sama Bapak dosen ya. Kita belum kenalan sama Pak dosen. Oh iya. Iya, masa langsung disuruh presentasi. Dosennya siapa sih itu? Lah. Mas Ridho sama Mas Haris untuk jawabannya udah puas ataupun gimana gitu? Tadi dari Hani jawabannya tapi kurang jelas. Tadi udah keburu di itu yang kalau menurut saya pribadi juga ya gimana? Kalau untuk apa namanya literatur yang udah saya baca, jadi emang guru tersebut terjun langsung, tapi bukan berarti di jam pelajaran gitu. Berarti ikut mengajar atau enggak di kelas? Maksudnya untuk penelitian tersebut bukan berarti di jam pelajaran, jadi di luar untuk penelitiannya itu. Jadi otomatis guru tersebut itu merasakan gitu. langsung ya ketika ada anak yang ya kayak gitu seperti bandel ataupun kesulitan dalam pelajaran. Nah, maka guru tersebut mencari solusi bagaimana cara agar anak tersebut itu daya tangkapnya atau lain sebagainya lah. Gitu. Berarti tetap mengajar tapi di luar jam pelajaran gitu kali. Ya, apa gimana? tadi di prinsip sih sudah dijelaskan. Di prinsip-prinsip iya, tadi PTK mungkin saya yang kelewat. Ya mungkin tadi kelewat atau gimana, jadi kurang paham. Jadi nggak ikut ngajar di maksudnya secara ikut ngajar tapi di luar jam pelajaran gitu. Ya, penelitiannya tidak itu pada saat di pelajaran luar jam berlangsung. pelajaran. Ya, kayak gitu. Di luar jam pelajaran. Oke. Ya. Siap. Oke, makasih Pak Yanto. Sama-sama. Bang Yanto. Maaf kalau ini Abang. Kalau Pak Yanto yang satunya. Ya. Oke Bang Yanto, makasih. Sama-sama Mas Ari. Ya, silakan. Ini untuk
waktunya dikarenakan sebentar lagi saya akan bertanya dulu sama Bapak dosen. Apakah dilanjut pertanyaan Oke, atau karena penjelasan dari Bapak cukup dosen? dulu ya, cukup dulu ya. Iya, Pak. Iya Cukup dulu Pak, nggak apa-apa ya. perkenalan Pak. Perkenalan. Kan Mungkin sudah boleh ada di saya tutup kampus dulu, Tak nama Pak. saya. kenal tak sayang. Boleh, boleh. Kenal maka kata sayang. Ya, biarin lah. Asik Demikian Hanifah. pemaparan atau presentasi dari kelompok 1 PTK. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk semuanya. Wabil hasil Amin. kita yang menjelaskannya. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus buat para pemakalahnya. Ya, saya kira udah pada kenal, sok kenal ya saya berarti. Ya, sebagaimana yang di kampus, nama saya Arif Rahman. Saya lahir di Bogor 2 Juni tahun 82. Saat ini di Unusia saya mengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas dan bahsul kutub ya di ahwal syakhsiyah itu udah. Saya berkhidmah di Unusia dari sejak namanya masih Stainu, Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, mulai 2007 selesai S2 saya waktu itu. Alhamdulillah saat ini sudah dikaruniai 3 anak, 2 orang putri, 1 orang putra. Insya Allah nambah 1 lagi. Amin, amin, kabul. Selanjutnya apa lagi? S1 saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan tafsir hadis. S2 saya 1 di Universitas Negeri Yogyakarta dan 1 lagi di UHAMKA Jakarta, jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Oke. Pengalaman Saya kira organisasi, begitu Pak. ya. Organisasi ya, dulu waktu di pesantren pernah di IPNU, kemudian waktu di UIN saya pernah di PMII, pernah di IPNU wilayah Banten, saat ini di LPTNU Tangerang Selatan. Kayaknya udah itu. Kemudian ya di masjid gitu. Semoga nanti bisa belajar ilmu-ilmu pergerakan, Pak. Siap. Tadi kebetulan ada Kuburnya di mana, Pak? kegiatan rumah di Pamulang, Tangerang Selatan. Pemulangnya mananya? Asik. Iya. Kemudian tadi juga ada acara PKD PMI PC PMI Bogor. Kebetulan saya siang tadi sempat ikut ngisi juga di sana, analisis wacana ya. Materinya. Saya kira sih itu untuk perkenalannya. Mungkin nanti bisa. Ini di kampus Matraman kan ya? Iya, Pak. Di Mataraman. Iya Pak, betul. Anak Matraman kita. Dalam kondisi begini kita nggak bisa ketemu muka. Nanti kapan waktu. Jadi saya sharing fotonya aja. Biar kelihatan keren lah. Kalau aslinya nggak sekeren fotonya soalnya. Buka dong, Pak. Jadi fotonya. Videonya bukain. Saya sambil di jalan, jadi agak gelap. Mohon maaf ya. Oh iya Pak. Nanti kalau pas sampai di rumah saya ini kan kalau waktunya cukup saya videonya. Insya Allah dan cukup. Baterainya juga udah mulai habis gitu. Insya Allah cukup. Insya Allah ya, siap. Sekitar 13 menit lagi sampai di rumah, insya Allah. Saya mengomentari alhamdulillah luar biasa yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dan itu hampir menyeluruh gitu. Jadi pemakalah selanjutnya sangat terbantu itu. Itu dari A sampai Z sudah dijelaskan itu soal penelitian tindakan kelas, tinggal nanti kita kolaborasikan aja dengan materi-materi selanjutnya. Pada prinsipnya tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah kenapa atau apa pentingnya urgensinya penelitian tindakan kelas ya. Saya kira teman-teman semua sudah belajar soal penelitian itu bagaimana metodologi kan sudah ya? Sudah Pak.
Sudah, Pak. Nah, metodologi penelitian sudah, berarti saya kira sudah mampu. Ini kan penelitian tindakan kelas atau dalam bahasa kerennya itu ya classroom action research, itu kan bagian dari penelitian tindakan. Ya, classroom action research. Jadi tentu beda kalau secara umum kan penelitian dibagi kepada dua macam ya. Yang pertama penelitian murni, pure research. Yang kedua adalah penelitian terapan. Ya, applied research ya. Atau penelitian, maaf ini saya lagi belok jadi ngatur HP-nya. Oke. Pure research itu penelitian murni. Jadi si peneliti ya meneliti berdasarkan masalah yang ingin diteliti dengan tujuan mengembangkan wawasan, memperluas kajian tanpa ada niatan apakah ini mau diterapkan atau tidak. Biasanya penelitian yang judul-judul hubungan, pengaruh, nah itu yang lumrah menjadi bahan judul untuk penelitian murni atau pure research. Yang kedua ada penelitian terapan, applied research. Applied research itu tentu berdasarkan kajian lapangan, temuan di lapangan, masalah yang ada di lapangan, dan salah satunya adalah penelitian tindakan kelas. Dilihat dari namanya tadi ada tindakan, maka penelitian ini tidak hanya pure research, tidak hanya penelitian murni, tetapi jauh daripada itu untuk menyelesaikan masalah, terutama adalah masalah di kelas oleh seorang guru. Gitu. Tentu yang mengerti, paham, tahu secara komprehensif, secara menyeluruh ya, holistik apa yang terjadi di kelas, salah satunya adalah seorang guru selain peserta didik. Kalau peserta didiknya kelas kuliah mungkin bisa merefleksikan diri, oh ini ada masalah di kelas. Tapi kalau yang menjadi subjek atau objek dalam pembelajaran atau muridnya adalah masih tingkat SMA ke bawah, maka sulit dia merefleksikan apa yang terjadi di dalam kelasnya. Maka perlu guru untuk membimbing apa sih yang terjadi di dalam kelas. Nah, disinilah peran vital, peran yang sangat penting seorang guru bisa reflektif ya, merefleksikan dirinya, muhasabah, introspeksi diri, apa sih yang terjadi di kelas saya. Sebagai contoh tadi sudah disebutkan oleh pemakalah, misalnya kok prestasinya tidak sesuai dengan harapan. Target misalnya PAI 6 misalnya, atau bahasa tadi KKM, kriteria ketuntasan minimalnya 6 disepakati oleh para guru-guru PAI, KKG, kelompok kerja guru, atau KKM tadi kelompok kerja madrasah, disepakati minimal seorang siswa itu mendapatkan nilai 6. Ternyata di satu kelas itu di rata-rata. Ini kaidah umum dalam pengantar ilmu pendidikan kan ada. Kalau dalam satu kelas setengah lebih dari satu itu paham, maka misalnya ada 10 orang, 6 orang itu paham, maka yang bermasalah yang 4. Artinya siswanya yang bermasalah. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya adalah dengan pengulangan remedial. Tidak perlu melakukan penelitian yang mendalam terkait siswa-siswi ini. Tapi kalau misalnya setengah lebih dari satu, misalnya tadi saya contohkan 10 setengah lebih dari satu, berarti 6 dari 10 siswa itu yang bermasalah, gitu, nilainya tidak sesuai dengan KKM, maka gurunya yang agak bermasalah. Entah itu dari penjelasannya, entah itu dari pengelolaan kelasnya, siswanya masih berantakan gitu, masih bermain, bercanda, gurunya ngajar aja, dia cuek keadaan siswanya seperti apa. Nah, itu yang makanya disebut dengan gurunya yang agak bermasalah. Nah, menyadari ini seorang guru seharusnya melakukan refleksi, ada bagaimana nih untuk meningkatkan prestasi siswa saya yang dari 10 kok 6 nggak bisa. Nah, sekali lagi saya ulangi, kalau 6 lebih dari 1 itu mampu atau bisa menguasai pembelajaran, maka 4-nya yang bermasalah, dan ini yang dibuat remedial atau bahkan sampai ke BK, bimbingan dan konseling.
Tapi kalau 6 orang yang bermasalah, maka ada masalah di kelas, terutama di gurunya, entah metode mengajarnya, pengelolaan kelasnya, pemilihan alat peraganya tidak tepat dengan materinya dan seterusnya. Itu refleksi diri dan bersama-sama dengan siswanya. Ini khasnya PTK. Jadi khasnya PTK tidak ujuk-ujuk guru, wah ini nilainya jelek, langsung besok ganti metode, enggak begitu. Tetap harus ada semacam kerjasama ya, kolaborasi dengan si peserta didik. Nah tadi ada penjelasan kapan waktunya PTK itu dilakukan. Waktu pelaksanaan PTK bisa di luar jam sekolah, tetapi saya lebih cenderung itu bersamaan dengan proses pembelajaran. Kenapa? Karena PTK itu untuk memperbaiki proses pembelajarannya dan hasilnya, bukan semata-mata untuk meneliti gitu. Maka si guru ini benar-benar refleksi, oh ini ada kekurangannya, ini yang harus saya perbaiki, dan pada pembelajaran berikutnya maka akan saya lakukan seperti ini. Oke, terkait dengan tadi ya, kapan waktunya, kemudian lebih cenderung ke saya bersamaan dengan proses pembelajaran tadi. Yang kedua, apakah si guru ini yang melakukan sendiri atau tidak? PTK itu ciri khasnya atau masuk kepada jenis penelitian kualitatif. Bisa dipahami ya, kualitatif itu masalahnya di mana? Atau metodenya? Kualitatif. Kalau kualitatif itu kan tidak boleh diwakili karena instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Ya. Karena instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini tentu saja kalau guru jadi peneliti, ya gurunya yang menjadi instrumen penelitian. Tapi kalau misalnya yang lain, ya boleh. Apakah boleh ada peneliti lain, jadi gurunya tetap mengajar, sekaligus ada orang yang menjadi observer atau penelitinya? Boleh. Itu namanya PTK kolaboratif. Tapi kalau misalnya si gurunya mau langsung dia jadi peneliti, juga boleh. Namanya peneliti PTK individual. Jadi boleh penelitian individual, guru sekaligus peneliti, boleh penelitian kolaboratif antar guru tetap mengajar atau guru menjadi peneliti, nanti yang mengajar yang lainnya. Nah, jadi PTK itu ada 2 jenis itu tadi, ada individual, ada kolaboratif. Jadi apakah guru meneliti atau tidak? Jadi boleh 2 ya, bisa dia ngajar sekaligus meneliti, tapi ini alangkah repotnya karena dia harus ngajar tapi juga dia harus meneliti gitu kan. Ya, dan itu nggak ada masalah sebenarnya. Atau yang kedua, dia bisa kolaboratif. Katakanlah Aris gitu ya. Aris, aku besok mau PTK, tolong kamu amati saya. Apakah ini saya ada RPP-nya, nanti saya akan melakukan ini, tolong diobservasi, tolong diamati, apakah saya sudah sesuai atau belum, bagaimana siswa-siswi saya di kelas, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau belum. Nah itu namanya penelitian kolaboratif dalam PTK. Oke, jadi ketika ada masalah di kelas tadi, sekali lagi saya ulangi, maka refleksi guru nih, ini apa yang kurang nih? Bisa jadi metodenya, bisa jadi gurunya gitu. Dalam menjelaskan, oh ini kurang tepat, bisa jadi alat peraganya. Tinggal bagaimana si guru dan bersama-sama dengan murid itu reflektif diri. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, udah ya? Iya, Pak. Alhamdulillah sudah sampai. Ya, saya udah sampai di rumah. Ada yang miss nggak di penjelasan saya? Maksudnya ada yang kurang jelas? Udah, Pak. Sudah jelas. Jadi PTK itu seperti itu ya konsepnya, ingin memperbaiki atau ingin meningkatkan. Tadinya biasa-biasa saja, kemudian menjadi lebih baik proses pembelajarannya atau nilainya ya, hasil belajarnya. Atau bisa juga tadi untuk meningkatkan tadi ya, jadi nilainya 6, targetnya kita naikkan menjadi 7, atau yang biasa-biasa saja KKM-nya 6, nilainya 6, wah nggak menarik ini, harus dinambahin jadi 6,1, oke 6,1 gitu misalnya. Yang penting PTK itu adalah action-nya,
ada tindakannya. Apa tindakannya? Tadi kalau misalnya biasanya pakai ceramah, digantilah metodenya dengan diskusi. Biasanya diskusi menggunakan metode jigsaw misalnya, atau cooperative learning misalnya, atau games, atau lain-lain ya. Masih banyak sekali metode pembelajaran. Nah, tapi bagaimana kondisi saat ini? Ya, virtual bisa juga kan, dengan penugasan, membuat video dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu juga bisa di PTK-kan. Nah, itu yang disebut classroom, itu kelas itu ya, tadi sudah disampaikan oleh pemakalah, jangan dibayangkan hanya kotak, kelas, tembok, tetapi juga dalam bentuk virtual, dalam bentuk internet ya, learning gitu kan, web world learning itu bisa dilakukan. Jadi konsep dasar dalam PTK itu yang pertama niatnya adalah untuk merubah atau meningkatkan proses dan hasil pembelajaran dengan berbagai macam cara, yang jelas ada actionnya, ada tindakannya. Apakah itu metodenya, apakah dengan yang lainnya. Saya kira itu mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan. Cukup ya? Oh, sudah jelas, Pak. Ya Pak, cukup. Kalau cukup ya sudah. Alhamdulillah, saya izin. Kebetulan malam minggu giliran jadwal saya isi pengajian. Alhamdulillah. Jadi PTK juga ya ngisi-ngisi lah, kan harus aktif di masyarakat ya. Teman-teman juga saya kira juga begitu. Betul. Semangat Pak, sehat-sehat. Amin, sama-sama sehat-sehat semuanya, bisa mengabdi di kelas dan mengabdi di masyarakat, juga di Nahdlatul Ulama. Amin. Oke, saya kira saya kembalikan ke Mas Yanto. Terima kasih sekali. Ya, demikian presentasi dan penjelasan dari Mukarram dosen kita tercinta. Mudah-mudahan Pak Yanto suaranya kecil Pak. Suaranya kecil banget. Oh gitu. Maaf. Ya, demikian penjelasan dari Al-Mukarram, dosen tercinta kita. Mudah-mudahan apa-apa yang dijelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. 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 Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih para jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mingguan. Oh, malam minggu ya. Ini malam minggu yang membagongkan. Membagongkan.